Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah wa nahnu lahu 'abidun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Muawanah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan melalui ibadah kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan perintah Allah akan berikan ampunan seluas-luasnya, sehingga dosa kita dosa yang diampunkan oleh Allah SWT dan diterima semua amal ibadah kita. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini tanggal 6 bulan 9 tahun 2024 bersamaan dengan tanggal 2, mohon maaf bukan tanggal 4, tanggal 2 bulan 3 tahun 1446, atau dengan kata lain tanggal 2 bulan Rabiul Awal tahun 1446. Memang masih banyak umat kita Islam tidak mengenal tanggalan Hijriyah. Permasalahannya tidak membudaya adanya tanggalan Hijriyah. Kalaupun ada, kepengen tanggal itu diberikan cuma-cuma gratis. Itu watak kita. Melalui khutbah singkat ini menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kami sampaikan 5 konsep ilahi. Yang pertama, konsep persiapan penyebaran cahaya Islam ke alam semesta ini. Allah berfirman, wallazi arsala rasulahu wa dinul haq liyuzhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya dan agama yang benar untuk dinyatakan 'alad dini, terhadap agama yang benar semuanya, dan cukuplah Allah SWT akan menjadi saksinya. Allah persiapkan kelahiran seorang manusia yang hebat mentalnya, tahan uji, tahan banting, tahan menderita. Diuji dengan kekayaan bukan hanya 1 miliar, bukan juga 1 triliun, tapi nilai sedunia ini akan diberikan pihak kafir kepada Rasulullah, termasuk bulan dan bintang akan diberikan kalau dia mau menghentikan dakwahnya. Kata Rasulullah, walaupun bintang di pundak kiriku, bulan di pundak kananku, matahari di tanganku, tak akan aku hentikan dakwah ini. Bukan baru jadi sesuatu yang diidamkan sudah korupsi. Tidak. Dia tidak mata duitan. Dia tidak menjual agamanya.
karena material. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang untuk alam sejagat, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi termasuk hewan, binatang, tumbuhan dan sebagainya mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT, kasih sayang dari Rasulullah SAW. Di mana diungkapkan di dalam surah Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyampaikan kasih sayang bagi semesta alam. Jelas Al-Quran itu menegaskan demikian. Dan pada satu saat Rasulullah diminta, karena saking menderitanya Muhammad Rasulullah SAW, diejek, dilempar, dihina, dimaki, disiksa oleh pihak kaum musyrikin. Maka ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, coba doa dulu lah, supaya orang musyrik itu disiksa oleh Allah SWT, supaya berhenti mereka mengganggu engkau." Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, diceritakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah berkata, "Qila," ada orang berkata di pihak kami, "Ya Rasulullah, ud'u," wahai Rasulullah, berdoalah alal musyrikinya, untuk orang kaum musyrikin. Qala inni lam ab'asu, saya tidak diutus, saya tidak dibangkitkan, la'ana, untuk melaknat, untuk mengutuk orang lain. Saya tidak diutus untuk melaknat, untuk mengutuk, untuk nyumpahin orang lain. Kata Rasulullah, "Wa innama bu'istu rahmatan." Demi sesungguhnya saya ini diutus untuk mengasihkan kasih sayang. Hadis riwayat Muslim nomor 2544. Yang ketiga, Muhammad Rasulullah SAW adalah teladan makhluk sedunia, bukan teladan untuk umat Islam saja, tapi untuk makhluk sedunia, sealam jagat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad SAW itu ada contoh teladan yang baik untuk kalian, bagi orang yang mengharapkan berjumpa pada Allah dan hari kemudian kelaknya, dan percaya pada hari kemudian. Wa zakarallaha katsiran, berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Yang keempat, Muhammad Rasulullah SAW hidup sederhana, tidak berpoya-poya, dan tidak pernah melakukan perbuatan mubazir. Muhammad Rasulullah kalau dia mau harta banyak, wajar. Dia adalah panglima, dia adalah pimpinan negara, dia adalah pimpinan umat. Tetapi tetap beliau rumahnya dempet dengan Masjid Nabawi yang terbuat dari pelepah kurma, dan tempat tidurnya adalah dari daun-daun pelepah kurma. Sampai sahabat menangis melihat Rasulullah bangun dari tidurnya masih lengket. Di tubuhnya, di pipinya itu bekas dia tidur, lengketan gambaran pelepah kurma. Rasulullah meranding. Dia diutus dengan hidup sederhana, bukan berpoya-poya, memberikan contoh teladan. Beliau banyak tabungan di akhirat, tapi beliau tidak menabung untuk dunia. Beliau wafat, tidak ada yang diwariskan harta kepada anak dan istrinya. Termasuk umatnya hanya diberikan
sebagai waris dari Rasulullah, Al-Quranul Karim dan kitab sunnah. Sampai beliau meninggal, kitab sunnah itu pun dilarang ditulis. La taktu anni, jangan kalian tulis dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illal Quran, kecuali Al-Quranul Karim. Pambu, kalau sudah kalian tulis selain dari Al-Quran, tolong segera hapus. Nabi Muhammad memang tidak meninggalkan tanggalan Hijriyah, tapi sahabat yang kedua, Umar bin Khattab, atas permintaan Sayyidina Ali supaya segera membuat tanggalan terutama untuk surat-surat. Tahun kelima beliau meninggal, tanggalan Hijriyah sudah dibuat. Objektif tanggalan Masehi 300 tahun setelah Isa meninggal baru ada tanggalan. Tapi orang percaya. Manakah yang konkret? Buatan 5 tahun beliau meninggal dengan setelah 300 tahun meninggal. Sampai sekarang nggak ada yang gugat kenapa Februari itu 28 hari. Kenapa bulan-bulan yang lainnya 30 dan 31? Februarinya 31. Dan semua nama bulan itu adalah nama dewa-dewa semua. Sedangkan tanggalan Hijriyah sebagai pedoman, sebagai ciri umat Islam sendiri tidak tertarik lagi. Umat kita Islam masih belum percaya penuh udkhulu fis silmi kafah, belum totalitas masuk Islam. Kenapa? Sebagian ayat Al-Quran masih tidak diyakini, tidak dipercayai dan tidak diamalkan. Mana contohnya? Hukum waris, tirkah tetap ada di surah An-Nisa ayat 11 ayat 12. Tetapi kalau kita sampaikan itu, banyak masyarakat yang tak percaya, masih percaya dengan hukum adat dibanding dengan Al-Quranul Karim. Istighfar. Kalau Al-Quranul Karim tidak kau percaya lagi, perlu ditajdid syahadatmu. Karena apa? Karena rusak imanmu, nggak percaya dengan Al-Quranul Karim. Kemudian Muhammad Rasulullah SAW dalam melaksanakan misinya tegas terhadap kaum musyrikin dan kasih sayang sesama umat Islam. Dalam ketegasan beliau diungkapkan di dalam surah Al-Fatah ayat 29. Muhammad Rasulullah asidda alal kuffar, Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asidda alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah itu adalah tegas, dan orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad itu ketegasnya asidda alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Kuffar, orang yang melawan ajaran Islam, orang yang memerangi Islam, orang yang selalu merugikan Islam. Muhammad tegas melakukan sikap-sikap yang tegas. Tidak, ya tidak. Termasuk dalam pribadi keluarga Rasulullah ketika adanya harta rampasan perang. Dia melihat sahabat-sahabat sudah mengambil. Rasulullah berkata, andainya Fatimah anakku mengambil satu cuil saja dari harta rampasan itu, maka aku potong tangannya. Anak beliau satu-satunya. Beliau katakan itu, kalau anaknya Fatimah melakukan mencuri barang yang tidak berhak untuknya, beliau potong tangannya. Apalagi orang. Kita ini kalau sudah keluarga bermacam dalih melindunginya supaya tidak terkena hukum. Apalagi anak. Bila perlu yang bodoh dikatakan pintar. Jamaah rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah
Kalau sebelum Rasulullah SAW melakukan haji wada, maka pada tahun 6 Hijriah, 7 Hijriah, 8 Hijriah, 9 Hijriah, 10 Hijriah, itu masih ada kaum musyrikin yang tawaf, menunaikan tawaf di Ka'bah. Itu sebabnya disebut dengan Haji Akbar. Bukan hanya orang Islam saja. Tetapi setelah turun surah At-Taubah ayat 28, maka diharamkan orang yang musyrik masuk ke masjid. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kalau najis, ya, fala yaqrabul masjidah, jangan dia dekat-dekat ke masjid. Masuk dekat saja nggak boleh ke masjid. Itu sebabnya Masjidil Haram sampai sekarang apakah diizinkan orang musyrik masuk, non muslim masuk? Tidak. Ayat Al-Quran yang mengharamkan bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi Al-Quranul Karim yang mengharamkan orang musyrik masuk masjid. Dan silakan buka pada tafsir Ibnu Katsir halaman 717. Masjid dimaksudkan adalah am sifatnya, maka seluruh masjid tidak boleh dimasuki kaum musyrik. Mudah-mudahan khutbah yang singkat padat walaupun pedas di telinga Anda, mudah-mudahan itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kalau salah keliru selama ini. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijak. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.